yang luar biasa, kesempatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, tetapi kita juga punya harapan besar bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan kekuatan untuk meneguhkan kemenangan kita atau untuk membuktikan kita sebagai umat pemenang. Walaupun dalam Ramadan 1437 Hijriah ini keadaan kaum muslimin secara umum di dunia ini dan di berbagai negeri-negeri Islam masih sangat memprihatinkan. Tidak terkecuali di negeri kita ini. Banyak hal yang sangat memprihatinkan kita, yang kalau mau diuraikan satu persatu mungkin sejam 2 jam tidak cukup. Dimulai dengan masalah-masalah yang sangat mendasar, masalah-masalah kesyirikan yang melanda umat kita, meninggalkan salat, tidak menutup aurat, sampai kepada masalah-masalah politik, kepemimpinan yang buruk, kepemimpinan non-muslim atas kaum muslimin di wilayah mayoritas muslim, masalah-masalah ekonomi, masalah sosial budaya, tentang narkoba yang terus meningkat penggunanya, meningkat pula korban-korbannya yang diperkirakan kurang lebih 50 orang per hari korban meninggal. Begitu pula dengan masalah pornografi, kejahatan seksual, pemerkosaan yang disertai pembunuhan, ditambah lagi dengan penyimpangan seksual, seks sesama jenis, dan lain sebagainya. Ini semua adalah kondisi-kondisi yang memprihatinkan kalau berbicara di dalam negeri. Di dunia internasional kondisi juga umumnya memprihatinkan, bahkan ada yang sangat memiriskan seperti kondisi di Palestina, di Myanmar, dan beberapa tempat yang lain. Tetapi hari ini dalam ceramah yang tidak panjang ini, saya ingin mengingatkan kepada kita untuk tetap optimis dengan kebangkitan umat Islam, tetap optimis dengan kemenangan kaum muslimin, karena sesungguhnya dan sejatinya kita adalah umat pemenang. Insyaallah materi ceramah kita hari ini dengan judul umat pemenang. Kenapa kita harus terus optimis? Kenapa kita selalu harus yakin akan kemenangan Islam dan kaum muslimin? Itu tiada lain karena konsep yang jelas dalam Islam dari Quran dan Sunnah menceritakan itu, ditambah dengan sejarah panjang kaum muslimin yang juga telah membuktikannya. Sesungguhnya ada 2 jaminan kemenangan dalam Al-Quran terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, jaminan kemenangan risalah Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin risalah Islam ini sebagai risalah pemenang. Mengapa? Yang pertama, bahwa inilah risalah yang paling lengkap dan sempurna. Tidak ada lagi risalah yang dapat menandinginya. Dan karena itu dia punya potensi untuk selalu menang, untuk kekal sampai hari kiamat. Dan saya kira kita semua telah menghafal dan memahami ayat yang menjelaskan itu. Juga risalah ini terjaga dari hal-hal yang dapat menyimpangkannya dengan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga, risalah ini pasti akan tersebar ke seantero penjuru dunia, walaupun
banyak yang menentangnya. Ketika sahabat Nabi SAW Khabbab mengalami berbagai penderitaan di awal Islam, datang kepada Rasulullah SAW mengeluh, ya, melaporkan keadaannya. Ala tastansiru lana, ala tad'ullah lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan pertolongan bagi kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah SWT agar kami ditolong? Ini masih di awal Islam di Mekah. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW tadinya bertelekan di dekat Ka'bah. Lalu Nabi SAW duduk dan menatap dalam-dalam wajah Khabbab untuk menyampaikan sebuah statement, memperkuat hatinya dan hati semua orang beriman di zaman itu dan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah SAW dalam penggalan hadis itu menyampaikan, walayutimmanallahu hadzal amr, Allah SWT akan menyempurnakan urusan ini, akan memenangkan Islam, akan tersebar di seluruh tempat dan Islam menang. Bahkan nanti akan terjadi keamanan setelah Islam menang, sehingga seseorang, bahkan seorang wanita berjalan tidak akan merasa takut. Dalam riwayat lain oleh sahabat Nabi SAW Tamim Ad-Dari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah SAW bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Urusan ini, urusan Islam akan sampai ke seluruh tempat yang sampai malam dan siang ke tempat itu. Ma balagha al-lail wan nahar. Wala yatrukullah baita madarin wala wabar. Allah SWT tidak akan membiarkan ada satu rumah modern atau rumah klasik, tidak akan dibiarkan, illa adkhalahullahu hadzal din, kecuali Islam akan sampai ke rumah itu, bi'izzi azizin aw bidhulli dhalilin. Izzan yu'izzullahu bil Islam wa dhullan yudhillullahu bil kufr. Akan masuk Islam ke seluruh rumah, akan sampai Islam ke seluruh penjuru dunia, bi'izzi aziz, dengan kemuliaan orang mulia dan kehinaan orang yang hina, yakni kemuliaan orang yang menerima Islam dan kehinaan mereka yang tidak mau menerima Islam, tapi mereka tidak dapat menentang dan menghalangi penyebaran Islam ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, risalah Islam memang datang untuk dimenangkan. Dia adalah risalah yang harus dimenangkan, dan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali di dalam Al-Qur'an, dalam 3 surah yang berbeda. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang berulang dalam satu surah, seperti di surah Ar-Rahman, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang puluhan kali. Juga di surah Al-Qamar ada 4 kali ayat berulang-ulang sama bunyinya. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sekarang ada 3 ayat berulang di 3 surah untuk sebagai penegasan sebuah statement yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Surah At-Taubah ayat 33. Kemudian sama bunyinya dalam surah As-Saff ayat 9. Sama. Lalu di surah Al-Fath ayat 28 dengan penutup yang sedikit berbeda, wa kafa billahi syahida. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya
dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya di atas segala agama, di atas segala isme, di atas segala sistem, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Ini berkenaan dengan jaminan tentang risalah. Nah, barangkali ada yang bilang, kalau itu Ustaz, semua kita sudah tahu, ya. Kita sudah hafal itu, alhamdulillah. Bukan sekedar tahu dan hafal yang penting, tapi bagaimana keyakinan yang kuat tentangnya, yang mengisi relung-relung jiwa kita, sehingga kita tidak pernah sedikit pun pesimis melihat nasib syariat Islam ini. Yang kedua adalah jaminan tentang kemenangan kaum muslimin. Ini saya lihat sudah ada mic panitia. Ini ada tanya jawabnya juga ya. Baik, ini kalau begitu ceramahnya sampai pas jam 6. Baik, habis itu tanya jawab. Ya, alhamdulillah. Jaminan terhadap kemenangan kaum muslimin. Ini Pak, faktor kedua dari jaminan itu. Ternyata dalil-dalilnya juga begitu banyak dan juga telah terbukti dalam sejarah. Kita mulai yang pertama. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah SWT telah menjanjikan bagi orang-orang beriman minkum wa amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim anna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Allah SWT telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan sebagai pemenang-pemenang, sebagai pemimpin-pemimpin di dunia ini, dan akan digantikan rasa takut mereka dengan keamanan, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara leluasa dan tidak mempersyirikatkan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Itu jelas dan tegas dan tidak perlu banyak diterangkan, sebab ayatnya sudah sangat terang seterang matahari di siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang kepemimpinan al-khilafah, kepemimpinan Islam ala minhajin nubuwah, dan itu bisa berulang. Paling lambat terakhir adalah saat datangnya Imam Al-Mahdi. Dan ini juga persoalan yang sudah kita ketahui bersama. Yang ketiga, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh berjuang di jalannya. Dalam surah Muhammad ayat 7, Allah SWT berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Dalam surah Al-Ankabut ayat 62, Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah tetap janji Allah, itu tetap adalah konsep, itu tetap adalah nas-nas yang perlu bukti, maka kita perlu menyampaikan bukti. Pertama, Fathu Makkah sebagai penutup daripada perang-perang yang dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu. Fathu Makkah adalah suatu momentum kemenangan yang luar biasa.
yang menunjukkan bahwa memang Islam risalah pemenang dan kaum muslimin adalah umat pemenang. Dan Fathu Makkah ini, kemenangan atas Jazirah Arabia terus berlanjut dalam abad-abad berikutnya atau berabad-abad berikutnya, baik di wilayah negeri-negeri yang disebut dengan negara Arab saat ini sampai ke Afrika, termasuk ke Eropa. Bahkan yang sangat mencengangkan adalah kaum muslimin ketika telah menaklukkan Eropa dapat memimpin Eropa selama 800 tahun, 8 abad. Jadi kalau hari ini kaum muslimin merasa sedih, merasa prihatin dengan keadaan di mana kaum kufar seolah-olah jumawa, seolah-olah begitu berkuasa dan semena-mena pada kaum muslimin. Ini adalah hari-hari yang dipergilirkan oleh Allah SWT saja. Tetapi pada kenyataannya dalam sejarah, kaum muslimin telah pernah memimpin dunia ini, termasuk Eropa, selama 8 abad atau 800 tahun. Hanya bedanya ketika mereka memimpin dunia dengan kezaliman, dengan aniaya, dengan tidak menjaga, tidak menghormati ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran kemuliaan, tidak menghormati kebebasan. Sementara Islam berkuasa dengan keadilan, dengan persamaan hak, dan memberikan kebebasan kepada mereka sampai pun mereka memilih kekufuran. Di dalam sejarah disebutkan ketika kaum muslimin berkuasa di Andalus, di Eropa selama 8 abad, banyak dari orang Yahudi maupun Nasrani juga mendapatkan posisi-posisi penting sampai pada tingkat menteri, ya. Dalam penjelasan para ulama syariah, mereka menjadi wazir tanfidh, menteri yang melaksanakan program-program, walaupun memang dibatasi untuk menteri koordinator, ya. Saat itu umumnya para ulama mengatakan tetap harus di tangan kaum muslimin. Tapi itu suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa kaum muslimin ketika berkuasa memperlakukan keadilan yang memang sejak awal sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan ini telah ditunjukkan pertama kali oleh Rasulullah SAW ketika memenangkan peperangan dan pertempuran dan merebut Makkah. Beliau SAW bersabda, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Walaupun kemarin kalian telah menyakiti kami, walaupun kemarin kalian banyak membunuh dari kaum muslimin, tapi sekarang karena kalian telah sadar tidak lagi mau berperang melawan kami, maka pergilah, kalian bebas walaupun tetap masih dalam kekufuran mereka. Idhabu wa antumut tulaqa. Itu bedanya. Coba bandingkan dengan kekuasaan mereka sekarang ini di Palestina, di Myanmar, dan berbagai wilayah-wilayah. Dan kisah tentang perang salib belum terlalu jauh dari kita, di mana pembantaian puluhan ribu kaum muslimin di Palestina mereka lakukan, tapi kemudian dibalas oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan kasih sayang Islam, sehingga mereka dibiarkan. Yang mau tetap di Palestina silakan, yang mau keluar silakan, tanpa memaksa mereka untuk pindah agama. Coba bandingkan
ketika mereka berhasil menghilangkan khilafah Islamiyah di Andalus, kaum muslimin cuma punya dua pilihan: tetap di sana dengan mengganti agama, atau mereka harus keluar dari Eropa. Ini perbedaan yang tidak akan pernah dapat dimanipulasi, karena telah tercatat secara rapi dalam sejarah, termasuk di dalam catatan mereka sendiri. Jadi jaminan tentang kemenangan. Kalau hari ini kita begitu sedih, begitu prihatin, maka jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada rakaat yang kedua tadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini tiada lain adalah sunnatullah, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mempergilirkan kemenangan di antara manusia. Memang kita bisa bertemu dengan hikmah, dengan hukum sebab akibatnya, tetapi yang pertama sebagai orang beriman, yakini dulu sebagaimana firman Allah SWT tadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apapun itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana adanya iblis, ya, sebagaimana terjadinya berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin juga, yang sudah terjadi, semuanya tidak pernah terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah yang penting, dan mari kita berhati-hati jangan sampai terjebak pada akidah Mu'tazilah hanya gara-gara mau menghindari akidah Jabariyah. Banyak di antara kaum muslimin, ya, karena menghindar dari akidah Jabariyah. Tahu Jabariyah apa ya? Jabariyah yang mengatakan ini semuanya kita tidak punya inisiatif apa-apa, lalu kita pindah kepada akidah Mu'tazilah yang seolah-olah ada yang terjadi ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ini masalah sensitif. Ya, kadang-kadang hati kita kok kayaknya kurang puas ketika tiba-tiba ada terjadi pencurian, ada terjadi perzinahan, ada terjadi kebobrokan pada umat kita, termasuk ketika umat kita tertindas, lalu kita bilang itu sudah takdir. Ada yang sensitif, ya, ada yang tidak bisa menerima, padahal kita tidak suka pun memang sudah takdir. Semua yang sudah terjadi tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa itu semua tidak terlepas dari takdirnya, masyiahnya, ya. Jangan kita sok mensucikan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita katakan berbahaya. Artinya seolah-olah kekuasaan Allah terbatas. Ya, kan begitu? Ya. Padahal kalau Allah SWT menghendaki tidak terjadi itu, ya. Makanya ketika tidak terjadi, yakin bahwa memang itu dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, hanya kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat itu, mentakdirkan itu, di sana ada hikmah-hikmahnya, ada pelajaran-pelajarannya, dan itu yang diminta kepada orang beriman untuk mempelajarinya, agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari segala sesuatu yang terjadi, baik yang mereka sukai maupun yang tidak mereka sukai. Nah, karenanya kalau ingin dibuat sekedar perbandingan atau pendekatan, ya, berkenaan dengan masalah ini, itu ibaratnya sesuatu yang buruk terjadi di rumah yang dilakukan seorang anak kecil, ya, yang bapaknya mengetahui tapi dia tidak mencegahnya, ya. Ini kurang lebih kira-kira gambarnya ini. Walillahil masalul a'la.
Tidak ada contoh yang bisa kita buat perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tetapi sekedar pendekatan, kalau memahami bagaimana sebetulnya kejadian buruk terjadi padahal dalam kuasa Allah. Ya. Yang gampang itu pendekatannya begini. Tolong perhatikan. Saya sengaja masuk ini karena masalah takdir banyak yang keliru. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Seorang anak diberitahu tidak boleh merokok, anak kecil nih, ya. Dan saya kasih contoh anak kecil supaya menunjukkan kekuasaan orang tua. Lalu kemudian ternyata anaknya merokok dan bapaknya tahu, ya, bapaknya tahu. Saya tanya, kalau bapaknya mau cegah bisa atau tidak? Bisa, kan anak kecil, ya. Bisa dia pegang, dia ikat dan seterusnya, ya. Tapi kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang tahu tapi dibiarkan. Kadang-kadang kan, ya. Misalnya mau memberi pelajaran, ya. Atau karena satu lain, kita tidak tahu. Kadang-kadang hikmahnya. Maka ini contoh saja pendekatan Allah SWT yang lebih mengetahui. Mengapa harus terjadi keburukan? Harus terjadi kaum muslimin saat ini dikuasai, ya, oleh musuh-musuhnya. Jawabannya itu takdir Allah dan hanya Allah tahu hikmahnya. Mudah-mudahan ini, ya, lebih mudah itu dipahami, ya. Dan jangan sekali-sekali untuk mengatakan bahwa itu di luar takdir Allah. Na'udzubillah, ya. Ya, itu artinya kita telah membatasi kekuasaan Allah SWT. Cuma memang harus dibedakan. Ada takdir Allah, ada masyiahnya, ada takdirnya yang Allah SWT sukai dan Allah SWT tidak sukai. Nah, itu terlalu panjang. Saya takut nanti kehabisan waktu untuk materi inti ini. Keadaan umat Islam seperti saat ini disebutkan dalam ayat tersebut, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hikmahnya apa? Nah, ini yang paling lebih penting. Hikmahnya wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah Subhanahu wa taala dapat menunjukkan siapa yang benar-benar beriman. Kenapa saya terjemahkan demikian? Karena Allah SWT Maha tahu, ya. Jadi kalau menerjemahkan wal ya'lamallahu, agar Allah SWT tahu, memang begitu terjemahan bebas letter-letternya, tapi maknanya agar Allah SWT dapat menunjukkan siapa yang benar-benar beriman. Sebab terkadang iman tidak muncul kecuali ada kesulitan. Terkadang iman tidak nampak kecuali ada ujian, ya. Ketika keadaan sulit, ketika musuh berkuasa, di sana akan terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta imannya. Lalu yang menjadi hiburan kita kedua dari ayat tersebut adalah wa yattakhidha minkum syuhada. Kondisi ini, keadaan seperti ini, takdir Allah tentang keadaan buruk kaum muslimin adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pilihan-pilihan Allah SWT sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai syuhada, ya. Kalau syuhada itu yang paling utama dalam peperangan fisabilillah, dan ayat ini berkenaan dengan perang Uhud, maka sesungguhnya tidak terbatas di situ. Bisa saja dikembangkan pilihan-pilihan Allah ini. Keadaan buruk seperti ini, selain untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman, nanti di antara kita akan dipilih menjadi mujahid dakwah, menjadi ulama, ya, menjadi orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah SWT, mendapatkan karunia dan kemuliaan di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu secara lahiriah, ya. Secara lahiriah kita bisa kadang-kadang kalah, tetapi secara maknawi jangan lupa kaum muslimin tidak pernah kalah. Orang beriman tidak pernah kalah. Sekali lagi, kalau secara fisik, secara lahiriah kadang-kadang kita kalah, betul? Seperti ayat tadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha.
tapi secara maknawi kita tidak pernah kalah. Kalau tidak percaya, baca ayat sebelumnya di 139 surah Al-Imran. Kalau yang tadi 140, Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, dan kalianlah yang paling tinggi, kalian di atas, kalian adalah pemenang. Bagaimanapun kalian adalah pemenang. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain tentang kemenangan maknawi ini, Allah SWT berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Surat Taubah ayat 52. Ya, adakah kalian wahai kaum kufar menanti-nanti dari kami, mengharapkan dari kami kecelakaan? Ketahuilah kami hanya menanti salah satu dari dua kebaikan. Ya, dua kebaikan, kemenangan di dunia atau keselamatan dan kemudian di akhirat sana. Jadi kita tidak pernah tidak jadi pemenang. Ya, bisa dua-duanya, maknawi dan secara lahiriah, minimal secara maknawi. Kurang lebih 10 menit lagi saya akan masuk kepada bahwa kalau kita sama-sama semakin yakin bahwa umat Islam sebagai umat pemenang, maka yang lebih penting memikirkannya, membicarakannya adalah bagaimana agar kita dapat kembali meraih kemenangan kita, tentu secara lahiriah. Adapun secara maknawi, selama kita mukmin itu adalah jelas pasti kita menang. Ya, karena ayatnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari rangkaian ayat-ayat tadi dan dari beberapa penjelasan, maka langkah yang pertama adalah mari selalu menjaga iman kita. Ya, mari selalu jaga iman kita, karena kalau kita benar-benar beriman, kita akan mendapatkan kemenangan, bukan maknawi saja, juga kemenangan lahiriah insyaallah. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu, ya, dijanjikan kepada orang beriman, andaikan pun jumlah mereka sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Syaratnya adalah iman yang hakiki, iman yang benar. Yang kedua, teruslah berjuang. Dan ini poin yang penting untuk diingatkan, termasuk kepada mereka yang sudah rajin salat, sudah rajin ibadah, sudah menjaga berbagai amal-amal saleh sehari-hari. Perlu diingatkan, karena fenomena kita hari ini, betapa banyak kaum muslimin yang sudah tidak peduli dengan perjuangan, seolah-olah Islam ini agama pasif. Mereka telah kehilangan salah satu makna penting dari Islam, bahwa Islam adalah agama aktif. Ya, mudah-mudahan kalau di Masjid Darussalam ini tidak ada. Ya, saya yakin kurang lebih 1.800 orang yang hadir malam sampai subuh ini, insya Allah, ya, adalah orang-orang yang selalu berjuang dalam Islam. Tapi kalau masih ada, kita ingatkan. Ya. Tapi fenomena kaum muslimin dimanapun di dunia ini, termasuk di negeri kita, adalah muslim-muslim pasif, muslim-muslim yang seolah-olah tidak sadar akan tanggung jawab memperjuangkan Islam, padahal bahaya di depan mata mereka, padahal kondisi buruk mereka alami. Ini ada sesuatu yang keliru, harus diluruskan. Ada sesuatu yang hilang, harus ditanamkan. Ada sesuatu yang lesu, harus dibangkitkan. Dan tidak ada salahnya kita bacakan firman Allah SWT dalam surah Anfal untuk menunjukkan pentingnya membicarakan masalah ini. Perhatikan dalam surah Anfal, Allah SWT berfirman, Ya ayuhan Nabi,
harridul mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, bangkitkan semangat sahabat-sahabatmu itu, orang-orang beriman yang ada di zaman Nabi SAW itu, dan tentu sampai hari kiamat, untuk berperang di jalan Allah SWT. Tentu membangkitkan semangat bukan semata-mata untuk berperang, sebab berperang itu hanyalah salah satu daripada jalan perjuangan, ya. Maka inti daripada ayat itu, bangkitkan semangat berjuang. Kalau sahabat Nabi SAW saja yang langsung dibimbing oleh tangan dingin Rasulullah SAW, oleh tangan suci Rasulullah SAW, masih perlu ayat turun mengingatkan Nabi, membangkitkan semangat mereka. Betapa lagi dengan kita saat ini yang telah jauh dari zaman Nabi dan hidup dalam zaman materialisme sekarang. Maka dari masjid ini kita ulang lagi, wahai kaum muslimin, bangkitlah, bangkit berjuang, karena kalian adalah umat pejuang. Islam adalah agama perjuangan. Islam agama dinamis, bukan agama pasif. Mari tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita selama ini yang tidak peduli pada Islam dan kaum muslimin, walaupun musuh-musuh jelas di depan kita. Mari bangkit, tumbuhkan semangat juang di dalam jiwa kita. Singkirkan selimut-selimut materialisme itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangkit salat, bangkit tahajud, bangkit beribadah, tapi bukan ibadah untuk ibadah lagi. Ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah dan mendapatkan kekuatan. Kenapa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalian mempunyai tugas dan beban yang tidak ringan, beban yang berat. Karena itu, setelah qumil laila illa qalila, qum fa'andir. Itu di surah Al-Mudaththir. Kalau urutannya seperti kata para ulama, dimulai daripada Iqra, Al-Qalam, Al-Muzammil, lalu Al-Mudaththir, maka tepat sekali bahwa setelah kalian mendapatkan kekuatan, kalian harus bangkit. Sayang, ini kita tidak temukan, mohon maaf, bukan di Yerusalem, di tempat lain. Orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang menghabiskan waktu begitu banyak untuk taqarrub ila Allah, tapi kita tidak menemukan satu usaha pun untuk kebangkitan Islam, satu usaha pun untuk memperjuangkan Islam. Setelah ibadah hanya sibuk dengan urusan pribadi dan keluarganya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Yang saya maksud ini, silakan bapak-bapak sampaikan kepada keluarga kita. Insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah pejuang-pejuang, bilang amin. Hal yang penting sekali. Coba perhatikan dalam surah Al-A'raf, ketika orang kafir berkata pada seorang nabi, "Asalatuka ta'muruna?" Apakah karena salatmu itu menyuruh kami untuk meninggalkan kemungkaran? Coba perhatikan bagaimana salat mereka langsung memberikan efek sosial, mencegah kemungkaran. Ya, adakah kita menyadari itu? Adakah kita dengan kekuatan salat kita kemudian kita tampil untuk mencegah kemungkaran, untuk menyebarkan Islam? Ataukah kita sekarang ini, ya sudahlah, nafsi-nafsi, ya, apalagi kalau salah faham dengan ayat alaikum anfusakum, cukup jaga dirimu. Adakah itu keadaan kita sekarang? Ataukah kita sekarang ini berada pada kondisi di mana kita diperintahkan untuk berjuang? Jawabannya jelas, bahwa dalam Islam kita diperintahkan terus berjuang. Bahkan di zaman sahabat, ketika keadaan Islam sudah maju, ada yang membaca ayat ini, alaikum anfusakum, ya, pelihara diri kalian dan kalian tidak akan sengsara, tidak akan celaka dengan perbuatan kaum mujrimin, kaum kufar. Salah seorang sahabat mengatakan, bukan begitu makna ayatnya, bukan begitu maksudnya, ya, tetapi kalian harus tampil berjuang, harus berdakwah, harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf, boleh saya ambil beberapa menit di luar jam 6, boleh ya, karena masih ada yang sangat penting yang saya sampaikan. Lantas kalau bertanya, sekarang Ustaz, perjuangan apa yang paling penting? Jawabannya jelas, dalam satu kata atau satu kalimat. Kalau satu kata, perjuangan yang paling utama sekali adalah dakwah, ya, adalah dakwah.
dan sayang sekali, walaupun semua kita merasakan bahwa dakwah itu bukan hal yang berat, tapi sedikit sekali yang melaksanakannya, sedikit yang mengerjakannya. Kalau dalam satu kalimat, dakwah dan pembinaan yang intensif, bukan sekadar ceramah, bukan sekadar melemparkan dan membacakan ayat, tetapi bagaimana ditindaklanjuti dengan pembinaan yang intensif pada umat kita agar melahirkan umat yang kuat, menanggung beban perjuangan betapapun dan berapapun ongkos yang harus dibayar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Nah, karena itu mari kita perkuat semangat dakwah ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan, yang kita ibaratkan Ramadan ini seperti training ya untuk kita, atau seperti charger baterai ya, maka setelah Ramadan ini akan lahir pribadi-pribadi mukmin yang bertebaran dalam dakwah ya, yang tidak lagi rela keadaan ini. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak usahlah saya berbicara tentang musuh yang menyerang, tidak usah saya berbicara tentang keadaan yang memprihatinkan, cukup saya berbicara tentang masih banyak orang musyrik, bahkan dari kaum muslimin masih banyak yang tidak salat. Apakah tidak cukup menggerakkan kita untuk berdakwah? Mari terus berdakwah. Dakwahnya untuk meningkatkan keimanan kita, keimanan saudara-saudara kita kaum muslimin, termasuk menghadapi segala gerakan yang dapat merusak keimanan dari berbagai aliran-aliran sesat yang menggunting dalam lipatan, yang menikam dalam selimut. Harus diwaspadai. Banyak aliran sesat seolah-olah mengajak kepada Islam, tapi sebetulnya mereka bisa merusak akidah dan merusak iman kaum muslimin. Mari kita harus hadapi itu juga dengan berbagai cara kita, ilmu, dakwah, pendekatan kepada kaum muslimin untuk membentengi mereka daripada perusak-perusak iman itu. Kemudian termasuk mengajak orang-orang non-muslim untuk mereka bisa beriman ya, bisa memegang teguh tauhid, untuk bersama-sama kita menjadi pemenang. Yang berikutnya adalah dalam bidang sosial. Tadi bidang dakwah, bidang sosial tentang persatuan. Persatuan umat harus kita jalin. Mudah-mudahan setelah puasa ini semangat kita untuk bersatu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena puasa mengajarkan ajaran persatuan. Sayang waktu tidak cukup, saya tidak bisa menerangkannya. Yang keempat atau ketiga dalam bidang politik. Dalam bidang politik kita harus juga ikut berjuang. Dan jangan terjebak pada kesalah persepsian, kesalah pengertian dan kekeliruan memahami ajaran Islam, sehingga banyak di antara kita yang zuhud, yang tidak mau terikut, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan politik kecuali kalau politik itu 100% Islam. Itu tidak benar. Bahwa dalam keadaan seperti saat ini kita tidak boleh lengah dalam masalah politik. Memang tidak harus kita menjadi anggota partai politik, atau tidak semua kita harus menjadi orang partai politik ya, tidak harus kita semua masuk menjadi anggota DPR. Tetapi kaum muslimin seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi tentang politik dan memiliki partisipasi politik yang signifikan. Misalnya, ini sebagai contoh yang paling gampang nih, kalau suatu ketika di suatu wilayah kaum muslimin ya, ini mayoritas muslim, ada calon pemimpin mereka, satu non muslim, yang lainnya muslim. Ini kita pakai contoh praktis saja supaya tidak usah terlalu panjang berteori, tidak usah lagi berdebat apa itu demokrasi, apa itu pemilu, apa, tidak usah. Contoh gampang nih. Ini sekarang ada wilayah kaum muslimin mayoritas, ada yang mencalonkan non muslim dan ada yang mencalonkan muslim. Pertanyaan pertama ya, adakah kaum muslimin perlu ikut memilih atau tidak usah ikut memilih? Karena pemilihan ini tidak islami, maka siapapun yang terpilih tidak ada masalah. Tolong dijawab Bapak dan Ibu, ikut memilih atau tidak?
Sekali lagi, ikut memilih atau tidak? Tidak. Biarkan orang non-muslim memimpin. Bapak, silakan sini. Tidak memilih. Jadi biar orang kafir yang pimpin kita. Saya kira tidak akan ada satu muslim pun, mau madhabnya apa, mau manhajnya apa, mau ya gurunya siapa, kecuali semua setuju kalau di depan kita muslim dan non muslim dan terpilihnya semata-mata melalui pemilihan, semua akan sepakat bahwa harus kita ikut memilih. Dan jawaban ini sebetulnya cuma jawaban standar, terpaksa kita harus ulang karena ada sebagian yang salah paham. Seharusnya pertanyaan kita lebih dari itu, ya, bukan sekadar memilih. Kalau itu terlalu awam kita. Yang kedua adalah kita harus berjuang untuk memenangkan yang muslim, ya. Itu yang seharusnya. Tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh menonton. Nanti udahlah, pokoknya kalau datang waktu pemilu saya akan mencoblos muslim. Apakah cuma itu yang kita bisa lakukan? Tidakkah kita sadar bahwa saat ini banyak dari kaum muslimin yang telah terjebak dalam sekularisme sehingga menyebabkan kaum kufar atau kaum mujrimin, orang-orang sekuler yang menguasai urusan kaum muslimin. Maka dalam semangat perjuangan tadi, dalam bidang politik, seharusnya kita tidak pasif. Minimal untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah yang terancam dipimpin oleh non-muslim, setiap kita berpartisipasi, walaupun kita tidak tinggal di situ. Ya, mungkin ada yang bilang, wah ini sudah semakin jelas ini ceramahnya Ustaz, karena bilang walaupun dia tidak tinggal di situ. Kayaknya Ustaz bilang ini Darussalam bukan Jakarta kan? Iya. Dan kayaknya Ustaz dia bilang jangan lupa Jakarta. Iya. Apalagi kita ini walaupun di sini tinggal, tidak bisa tidak ke Jakarta. Iya. Bayangkan kalau suatu ketika, ini naudzubillah ya, ini jauh, tapi boleh juga terjadi suatu ketika kalau orang dari Cibubur harus pakai paspor masuk Jakarta. Kira-kira gimana Pak? Ya, bisa terjadi tidak? Bisa, semua di dunia ini bisa terjadi. Ya. Apalagi sejarah, mungkin bapak dan ibu tidak pernah membayangkan ada manusia yang sangat tega tidak memberikan KTP kepada orang yang dipimpinnya. Tapi itu terjadi di Myanmar. Alhamdulillah, di Myanmar saudara-saudara kita kaum muslimin, agar mereka mudah untuk dibantai, agar mereka mudah digenosida, itu diambil hak-hak sipilnya, termasuk tidak boleh punya KTP. Ya, jadi jangan lalai. Ini hal-hal yang bisa terjadi. Nah, kaum muslimin di Myanmar, di tempat mereka, di Rohingya, di wilayah mereka mayoritas. Tetapi apa yang terjadi? KTP pun mereka tidak boleh memiliki. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jangan lupa berpartisipasi. Sebetulnya kalau mau diterangkan ini terlalu panjang, dan tetapi sangat jelas ya, bahwa perjuangan termasuk di bidang politik ini perlu kita lakukan. Kalau ada yang bilang, Ustaz, tapi kalau yang terpilih nanti muslim juga tidak bisa maksimal, ya, tidak bisa 100%. Nah, sayang sekali mungkin kita jarang belajar fikih, ya, bahwa Islam ini selain persoalan akidah, persoalan iman dan ibadah mahdhah, itu tidak menggunakan hitam putih. Ya, kalau ibadah mahdhah Pak, itu hitam putih. Ya, kalau tidak sunnah dia masuk bidah. Ya. Tapi kalau urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, di sana ada wilayah ya yang digunakan ukuran itu ada dua. Mewujudkan maslahat sebesar-besarnya, itu yang harus ditempuh, atau paling minimal, ini paling bawah, menghindarkan dari kemudaratan yang paling besar. Ya, misalnya saya kalau terlalu lama duduk agak capek, izin berdiri sedikit. Ya. Jadi kalau kita belajar fikih, belajar usul fikih,
dalam masalah-masalah sosial, ya, itu ya syariat Islam datang dengan patokan yang jelas, ya, tahqiq akbarul masalih, ya, atau takdiruha, jadi mendapatkan sebesar-besar maslahat. Kalau bisa yang jadi pemimpin kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dan sistem politik Islam yang terwujud, itu kalau bisa. Bilang amin, ya. Tapi kalau tidak bisa, kita punya kaidah yang kedua, dan ini menjadikan Islam dan kaum muslimin, ya, akan tidak pernah kehilangan petunjuk, ya. Yang kedua adalah irtikab akhaffid dararain, irtikabu akhaffid dararain, menempuh jalan yang paling kecil mudaratnya. Sekarang saya bertanya pertanyaan orang awam saja, tidak usah terlalu, ya, mana yang lebih baik secara logika gampang-gampangan dan secara ajaran Islam umum? Mana yang lebih baik, kita dipimpin oleh muslim atau dipimpin oleh muslim? Sekali lagi, muslim atau non-muslim? Alhamdulillah, kita semua sama, ya. Ya, jadi ya apalagi sekarang ini banyak kaum muslimin akhirnya mengatakan tidak mengapa memilih non-muslim, itu gara-gara mereka terkena racun sekularisme, ya, racun logika yang keliru yang menunjukkan seolah-olah bahwa tidak ada lagi pemimpin muslim yang baik, kan begitu, ya, sehingga dibenarkan non-muslim memimpin kita. Dan yang kedua, seolah-olah, ya, bahwa non-muslim yang memimpin itu adalah semuanya baik. Ini kekeliruan yang fatal. Apalagi kalau dikaitkan dengan korupsi, kita ini telah disesatkan dengan informasi bahwa seolah yang paling banyak korupsi adalah pemimpin muslim atau dari tokoh muslim. Padahal andaikan itu terjadi, sebetulnya wajar dalam artian bukan boleh, bukan wajar karena kita mayoritas, ya. Sama dengan kalau di India, penjahat terbesar di dunia apa agamanya, Pak? Penjahat terbesar di Eropa agamanya apa? Ya, agamanya apa? Jangan ragu, kan mereka mayoritas, jelas itu. Tetapi di Indonesia sebetulnya kalau bicara korupsi, maka korupsi pemimpin Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan korupsi para tokoh-tokoh non-muslim. Penentang BLBI yang ratusan triliun itu 99,9% non-muslim, ya. Tapi racun telah terlanjur ditanam bahwa kalau pemimpin muslim itu tidak becus atau koruptor, sementara kalau non-muslim bersih. Ini logika yang dipaksakan, tetapi sayang sekali telah laku di sebagian kaum muslim. Maka insya Allah dari Masjid Darussalam, ya, muslim dan muslimat yang di sini bertekad untuk tampil memberi pencerahan, penyadaran kaum muslimin bahwa itu tidak benar. Dan bukan itu saja, insya Allah kaum muslimin dari masjid ini ingin berpartisipasi, ingin membantu, bahkan ingin berjuang agar pemimpin Islamlah yang memimpin kaum muslimin. Saya kira cukup, ya, kita tutup, dan kalau masih ada kesempatan boleh tanya jawab. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, itikaf kita, salat tahajud kita, puasa kita, dan segala amal soleh kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang istiqamah termasuk di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak dan cucu kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, baik yang telah meninggal dan mendahului kami maupun yang masih hidup di antara mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami banyak menganiaya diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami, rahmatilah kami di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi Myanmar wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bi'ada'il Islam fa innahum la yu'jizuna. Allahumma shakkit shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadbirihim ya qawi ya aziz. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz yang telah tentang memotivasi kami bahwasanya kemenangan milik kita kaum muslimin. Amin. Pertanyaan pertama, Ustaz, tolong kami jelaskan tentang wahdah Islamiyah, Ustaz. Itu yang pertama, karena ada sama nih persis, cuman bahasa Indonesia ini kan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini banyak sekali organisasi yang sifatnya Islami. Ada yang diberikan tentang masalah politik, ada masalah akidah, ada masalah muamalah, ada masalah khilafiyah. Masing-masing berbeda visi-visi masing-masing. Apakah mungkin wahdah Islamiyah ini, persatuan Islam ini akan bisa menjadikan satu wadah untuk bisa mengakomodasi dari semua jamaah di Indonesia khususnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya agak berat ini. Silakan kita tampung aja dulu 3 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kejayaan Islam berdasarkan dari hadis-hadis Nubuwah yang bersumber daripada Rasulullah, bahwa kejayaan Islam itu identik dengan futuhat Islamiyah dan persatuan kepemimpinan Islam. Dan itu yang sudah terjadi seperti futuhat Persia, futuhat Konstantin, gitu kan. Futuhat itu pasti identik dengan futuhat dan kesatuan Islam. Ya. Yang tersisa cuma satu, yaitu futuhat Roma dan persatuan Imam Mahdi. Ya. Nah, sebelum itu apakah memungkinkan? Ya, baik. Pertanyaannya dapat memungkinkan sebelumnya. Itu sebelum Imam Mahdi dan Futuhat Romawi itu apakah memungkinkan kejayaan Islam itu terjadi? Ya. Ya, sekian dari yang silakan yang ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik dan sangat memotivasi kami. Dari paparan Ustaz tadi, yang saya ingin tanyakan, saya mengkhawatirkan kalau semangat ada sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran itu tentang masalah perang Hunain. Jadi seakan-akan banyak, tetapi dengan GR sombong, ya, merasa kuat sehingga Allah mengalahkan mereka. Ya. Jadi mohon tip-tip dengan apa yang Ustaz sampaikan, kira-kira tip-tip apa yang kita persiapkan untuk menghadapi Islam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya berat-berat semua nih. Ya, perlu kajian yang panjang. Tapi kita coba pelan-pelan insyaallah. Yang pertama ini saya agak malu-malu, tapi karena ditanya tidak mengapa. Tentang wahdah Islamiyah. Ini kalau wahdah Islamiyah artinya persatuan Islam. Itu adalah ormas yang saat ini saya diberi amanah untuk memimpinnya, dan saya alhamdulillah termasuk pendirinya. Ya, pendiri ini dimulai dengan sebuah yayasan di Makassar. Ya, waktu itu saya masih mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Terus kemudian alhamdulillah berkembang sejak tahun 2002 menjadi ormas nasional, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kesmanpol, dan sampai sekarang ya, terdaftar terakhir tahun 2016 ini alhamdulillah sudah diperbaharui lagi, dan sekarang sudah memiliki 134 cabang seluruh Indonesia. Cabang itu di setiap kabupaten.
Jadi alhamdulillah Wahda Islamiyah telah sampai di 134 kabupaten kota di Indonesia. Kemudian di antara yang paling penting adalah kegiatan dakwah di berbagai daerah-daerah dan di berbagai kampus. Jadi dua nih kita ya, yang kita lebih banyak ya di kampus-kampus dan daerah-daerah terpencil yang susah dai, biasanya kita mengirimkan dai ke sana. Juga di bidang pendidikan, alhamdulillah Wahda Islamiyah sudah memiliki pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi ya. Dan mungkin yang salah satu yang sangat kami syukuri dan ya kalau boleh istilah bangga, bahwa kita sudah memiliki sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab di Makassar. Mahasiswanya sekarang 1050 orang ya. Itu S1 yang sama kurikulumnya Timur Tengah, sama dengan Libya ya, S1-nya. Jadi bahasanya, pelajarannya semua bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Sekolah sudah lebih 200 sekolah ya di seluruh Indonesia. Nah, manhajnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini yang penting, bahwa Wahda Islamiyah jelas dalam anggaran dasarnya mengatakan ini adalah ormas berdasarkan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Adalah berdasarkan pada Quran dan hadis serta mengikuti para ulama-ulama yang terdahulu ya. Ulama-ulama terdahulu ini supaya jelas menjadi patokan kita. Kira-kira itu tentang Wahda Islamiyah. Kalau boleh mohon doa dan dukungan ya dari jamaah sekalian. Wahda Islamiyah akan melaksanakan muktamar yang ketiga ya, tanggal 17 Juli 2016 insyaallah. Pembukaannya di Masjid Istiqlal, dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ya. Ini muktamar ketiga dan pertama di luar Makassar. Selama ini muktamarnya selalu di Makassar. Muktamar pertama, kedua itu di Makassar. Yang agak lucu itu, muktamar pertama dibuka Pak JK sebagai wapres, muktamar kedua dibuka oleh beliau sebagai sesepuh karena bukan jadi wapres lagi. Nah, kalau terjadi nanti ini yang ketiga, maka 3 muktamarnya selalu Pak JK. Alhamdulillah. Pembukaan muktamar tanggal 17 itu sekaligus nanti dengan tablik akbar. Makanya saya ingin mengundang Bapak dan Ibu bukan saja meramaikan pembukaannya, tapi ada tablik akbar dari 4 atau 5 orang penceramah. Pertama Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Salim Fillah dari Jogja, kemudian Ustadz saya sendiri Muhammad Zaitun ya, lalu ada Syekh Khalid Al-Hamudi akan berbicara, termasuk salah seorang imam tarawih di Masjid Haram, Syekh Hasan Al-Bukhari ya. Beliau akan mengaji dan akan memberikan tausiah juga ya. Ingat tanggal 17 Juli 2016 pagi, jam 8 pagi dimulai tabligh akbarnya insyaallah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar isu-isu tentang Wahda Islamiyah. Tidak mengapa ya saya sebut karena ini ada pertanyaan. Satu, yang kita biasa kalau buka internet ada yang mengatakan bahwa Wahda Islamiyah itu bukan Salafi. Ya, itu adalah kadang-kadang serangan orang. Kita sendiri memang tidak suka ngaku-ngaku. Ya, terserah penilaian orang. Ya, ada yang mengatakan bukan ada yang mengatakan bahwa dia ikhwani, ya, atau tablighi, atau dia teroris. Mungkin pernah dengar Pak ya, Metro TV pernah menyiarkan Wahda Islamiyah termasuk salah satu organisasi teroris ya. Tapi itu adalah kekeliruan. Alhamdulillah sudah dianulir oleh Metro TV sendiri ya. Saya diberi kesempatan siaran langsung di Metro TV untuk meluruskan berita ini. Mereka sudah minta maaf. Ini tidak benar. Wahda Islamiyah bukan organisasi teroris. Bahkan Wahda Islamiyah dengan tegas menolak segala tindakan kekerasan ya, termasuk dengan dasar nahi mungkar ya, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi. Itu jelas Wahda Islamiyah. Saya perlu bercerita sedikit. Di Makassar pernah terjadi waktu saya baru pulang dari Jepang ya, saya alhamdulillah pernah mengajar di Jepang. Saya baru pulang, ada berita bahwa sekelompok kaum muslimin berkumpul membentuk yang namanya forum bersama. Tugasnya adalah mengeksekusi perampok-perampok ya, yang selama ini sudah sangat meresahkan. Dicari rumahnya di malam di malam hari dikasih X ya. Lalu nanti menjelang subuh dieksekusi oleh sekelompok orang ya. Banyak orang senang
karena sakit hati sama para perampok, termasuk para ustadz banyak yang gembira. Saya tampil mengatakan itu tidak benar, ya, itu tidak boleh dilakukan, ya, walaupun kita sangat marah sama para perampok, tapi bukan tugas kita untuk mengeksekusi, ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa alhamdulillah secara pemahaman Wahdah Islamiyah sama sekali jauh daripada teror. Tetapi Wahdah Islamiyah sangat peduli dengan nasib kaum muslimin. Karena itu walaupun masih kecil, kami mengirimkan dai dan relawan waktu terjadi peristiwa Ambon. Kami kirim relawan dan dai waktu terjadi peristiwa Poso. Dan gara-gara relawan di Ambon dan di Poso ini, itu kemudian ada catatan seolah-olah Wahdah terlibat dalam masalah teroris. Tapi alhamdulillah, selain Metro TV sudah klarifikasi, Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sudah mengklarifikasi, ya, baik waktu masih Komjen Saud Nasution maupun setelah diganti oleh Pak Tito yang sebentar lagi jadi Kapolri. Di MUI, ya, Pak Tito datang dan mengklarifikasi bahwa Wahdah Islamiyah di Poso itu adalah gerakan dakwah dan sosial. Alhamdulillah, ya, saya sendiri wakil sekjen di MUI pusat, jadi saya tahu persis dan saya mendengarkan langsung ketika Pak Tito datang. Itu diantara isu-isu, ya biasalah, ya. Tapi alhamdulillah Wahdah Islamiyah sangat-sangat peduli dengan dakwah ini yang dengan lembut, bil hikmah, dan jauh dari kekerasan. Malah salah satu ajaran yang penting di Wahdah tentang nahi mungkar yang kita kadang-kadang gamang. Ya, ini biasanya kalau aktivis atau orang sudah rajin di masjid biasanya gamang ini. Kalau ditanya, apakah boleh sekelompok kita tiba-tiba kemudian menghancurkan salah satu bangunan kemaksiatan atau karaoke, ya. Kita kadang-kadang gampang menjawabnya, ya. Kenapa? Karena kita lagi kesel, lagi dongkol, ya. Karena kita juga bilang ini kan ada ayatnya, ada hadisnya, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Nah, kalau kita di Wahdah jelas tegas tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena makna falyughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya, itu adalah bagi mereka yang punya kekuasaan, ya. Kalau di rumah seorang bapak harus berubah dengan tangan. Di sekolah seorang direktur harus berubah dengan tangan, ya, seperti itu, ya, dan seterusnya. Tapi di masyarakat merubah dengan tangan, serahkan kepada para petugas, ya, karena kalau tidak bisa menimbulkan fitnah, ya. Tentu ada pengecualian di tempat-tempat mana mayoritas kaum muslimin di situ sudah bersepakat, sudah ada, ya, aturan, lalu kemudian mereka bersama-sama, itu lain lagi, ya. Tapi ini secara umum tidak boleh dimudah-mudahkan yang seperti ini, sebab kalau dimudah-mudahkan ini berbahaya, ya. Saya kira jawaban tentang Wahdah, ya. Masih ada lagi tentang persatuan tadi, ya, ditanyakan, atau Bapak juga, ya. Nah, Wahdah Islamiyah tidak pernah bermimpi untuk menjadi organisasi pilihan utama di negeri ini, tidak pernah, ya, apalagi mempersatukan seluruh ormas, ya, itu tidak pernah bermimpi, tidak pernah bermimpi bisa menyatukan seluruh ormas menjadi satu organisasi atau bahkan menjadi pilihan utama, tidak. Wahdah Islamiyah cuma punya mimpi, ya, menjadi salah satu ormas Islam yang besar, yang kuat di negeri ini, berdampingan dengan ormas-ormas Islam lainnya yang telah ada sebelumnya, ya, dan bersama-sama insya Allah dapat menegakkan kembali Islam di negeri ini, ya, insya Allah. Itu cita-cita kami, ya. Karena itu kami sangat berharap ormas-ormas Islam lainnya bisa berkembang lebih pesat, lebih baik, dan Wahdah juga berpacu, ya, berlomba dalam bidang itu. Dan dalam pengalaman kami berdakwah kurang lebih 30 tahun, memang lapangan dakwah ini terlalu luas, ya, masih banyak yang belum digarap, Makanya Pak Din Samsudin, Prof Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah, pernah bilang, kalau kita hitung paling maksimal, sekali lagi paling maksimal, umat Islam Indonesia yang masuk ormas itu 100 juta, paling maksimal, ya. Itu pun kebanyakan simpatisan. Kalau berbicara anggota yang benar-benar, mungkin cuma puluhan juta saja. Karena itu lapangan dakwah ini
sangat luas dan harus kita berlomba-lomba menggarap. Contoh lain, di Makassar sejak mungkin sudah 10 tahun saya memberikan edaran kepada para kader agar tidak melakukan pembinaan di masjid-masjid yang sudah dibina oleh ormas Islam kecuali dengan permintaan tertulis dari mereka. Ini sebagai sebuah etika dalam ormas, karena kadang-kadang bisa ada yang mengatakan ini memancing di kolam orang lain. Seperti itu kan? Ya. Maka saya buat edaran bahwa Wahda Islamiyah, para kadernya ya, untuk tidak melakukan pembinaan di masjid-masjid yang sudah digarap oleh ormas tertentu ya, kecuali ada permintaan dari mereka ya. Kenapa? Karena masih banyak sekali ribuan, puluhan ribu masjid-masjid yang belum dibina oleh ormas manapun. Kenapa kita tidak membina itu dan biarkanlah masjid lain dibina oleh ormas-ormas Islam lainnya. Ini kira-kira bisa memberi gambaran tentang Wahda Islamiyah. Tentang persatuan, alhamdulillah saya berusaha ya, baik sebagai pribadi, ketua umum maupun fungsi saya di MUI untuk selalu mempersatukan umat Islam ya, semampu saya. Yang mungkin boleh saya sampaikan di sini atau saya tahun lalu pernah sampaikan, upaya menyatukan di awal dan akhir puasa. Ini saya tidak berhenti melakukannya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya. Pertanyaan yang kedua tadi masalah apakah mungkin Islam bisa jaya sebelum datangnya Imam Al-Mahdi? Ya, apakah Roma bisa dibuka sebelum datangnya Imam Al-Mahdi? Apakah sebelum Roma pun kita bisa jaya lagi? Jawabannya sangat bisa, sangat mungkin. Bahkan saya punya mimpi bahwa insya Allah Indonesia akan kembali akan menjadi salah satu pemimpin kejayaan Islam ya, di abad ini atau abad yang akan datang ya. Insya Allah umat Islam Indonesia punya potensi. Pertama, jumlah mereka ya, jumlah kurang lebih 250 juta sekarang. Jadi kalau ditarik 50 tahun ke depan mungkin kita sampai 500 juta ya, umat Islam di Indonesia. Jadi potensi yang luar biasa secara jumlah. Yang kedua, mereka menempati wilayah yang sangat luas, strategis. Yang ketiga, ini yang penting, umat Islam Indonesia ini luar biasa kelebihannya dari sisi kemampuan untuk adaptasi, akomodasi, improvisasi, termasuk semangat juang. Kalau dibandingkan dengan Malaysia ya, dan negara-negara tetangga, maka Indonesia jauh ya lebih punya potensi untuk itu, karena kita punya semangat juang. Dan ini mungkin sejarah ketika kita merebut kemerdekaan dengan perjuangan itu ya. Jadi Indonesia bisa ya, mudah-mudahan ya. Kemarin Prof. Jimli As-Siddiqi, Prof. Jimli di depan Pak Wapres, kami diundang buka puasa MUI dan ICMI di kantor Wapres. Prof. Jimli mengatakan bahwa kalau melihat perjalanan sejarah ya, kaum muslimin dari berbagai bangsa Arab sudah pernah memimpin dunia dan membawa banyak kemajuan bagi dunia dengan Islam. Bangsa Parsia juga pernah, bangsa Eropa pernah ya, Andalus itu ya. Kemudian bangsa India juga pernah ya, itu catatan Prof. Jimli. Yang belum adalah bangsa Asia, Asia Tenggara maksudnya ya. Kata beliau, mudah-mudahan giliran sekarang ini giliran kita ya. Dan kalau Asia Tenggara digabungkan saat ini saja Pak, kurang lebih 600 juta. Kita kurang 600 juta ya. Jadi bagaimana kalau 50 tahun yang akan datang? Nah, bagaimana kalau kita lagi berpadu dengan Cina? Kalau di Cina Islam lebih berkembang, lalu Cina dan Indonesia ya saling memperkuat, maka memang bisa terjadi kepemimpinan Islam kembali sebelum Fathu Roma itu ya. Atau jangan-jangan dari sini dipimpin untuk insya Allah membuka Roma. Yang terakhir apa tadi Pak? Ya, ini penting sekali. Ini penyakit yang menimpa kita saat ini ya, penyakit yang merasa mayoritas, merasa besar, tapi kemudian hanya bangga pada jumlah ya. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk meluruskan pemahaman itu. Tetapi mari meluruskannya dengan cara berhikmah dan proporsional.
jangan selalu menggunakan cara negatif. Misalnya percuma jumlah besar, ya, misalnya begitu, ya, itu adalah sesuatu yang membuat orang bisa putus asa. Harusnya alhamdulillah kita di mayoritas, ya, mari tingkatkan kualitas, ya, dan selain dengan ajakan, mari kita bekerja, ya. Kalau kita ajakan bekerja, maka insya Allah, ya, insya Allah ini akan berubah. Sebab orang itu diberitahu percuma mayoritas, ya, tapi tanpa kualitas, dengan memberitahu alhamdulillah kita mayoritas, mari tingkatkan kualitas, kurang lebih sama sebetulnya, ya. Cuma yang ini bisa langsung menyakitkan hati mereka. Sama dengan orang yang sudah sholat belum pakai jilbab, dibilang percuma kau sholat tapi tidak pakai jilbab. Dia bilang kalau gitu udahlah, saya nggak usah sholat juga sekalian, ya. Tapi kalau didahului dengan alhamdulillah Anda sudah sholat, ya, saya yakin Anda bisa pakai jilbab. Jadi kalau luar biasa, ya, alhamdulillah Anda sudah sholat, maka rokoknya pasti bisa ditinggalkan. Misalnya, ini bukan bapak, ya, ini contohnya ke sini, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu, ya. Jadi saya kira seperti itu, mudah-mudahan, ya, harapan akan terwujud insyaallah. Barakallahu fikum, dan saya kira tidak bijaksana kalau diberi lagi kesempatan. Mudah-mudahan ada waktu lain kita bisa bertemu. Kalau ada yang benar dari Allah SWT, kalau yang keliru dari pribadi saya dan dari syaitan, astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kalau suaranya tidak memang begitu. Saya sangat menghargai mendengarkan Kalau